Hidup yang Anda jalani hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang Anda buat di masa lalu. Bayangkan setiap keputusan seperti memilih jalur dalam permainan petualangan. Ada yang membawa ke harta karun, ada yang berujung di jalan buntu. Keputusan sekecil apapun, seperti memilih sarapan sehat atau menghabiskan waktu untuk membaca, sebenarnya membentuk pola hidup Anda. Memutuskan untuk belajar keterampilan baru, mengambil tantangan, atau bahkan mengatakan tidak pada hal yang tidak sejalan dengan tujuan Anda, semuanya berkontribusi pada kualitas hidup Anda di masa depan. Namun kabar baiknya, membuat keputusan yang baik bukanlah bakat ajaib. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari, seperti mengendarai sepeda atau memasak mie instan yang sempurna. Kuncinya, latihan, kesadaran, dan keberanian untuk belajar dari keputusan yang kurang tepat. Jangan biarkan takut salah membuat Anda diam di tempat. Ingat, keputusan terbaik seringkali lahir dari pengalaman, dan pengalaman datang dari berani mencoba. Bayangkan Anda punya pekerjaan mapan dengan gaji besar di Wall Street, hidup nyaman, masa depan terjamin. Lalu tiba-tiba muncul ide gila. Bagaimana kalau saya keluar dan jualan buku lewat internet? Kedengarannya konyol, kan? Tapi itulah yang dilakukan Jeff Bezos. Suatu hari, Jeff membaca laporan tentang pesatnya pertumbuhan internet dan otaknya langsung penuh dengan ide bisnis. Namun, meninggalkan kenyamanan demi ketidakpastian, itu keputusan yang berat. Jadi Jeff menggunakan tes usia 80 tahun. Dia bertanya pada dirinya sendiri, ketika saya berusia 80 tahun, apa yang akan saya sesali lebih banyak? Mencoba dan gagal, atau tidak mencoba sama sekali? Jawabannya jelas, dia lebih takut menyesal tidak mencoba daripada gagal di tengah jalan. Inilah pelajaran penting. Keputusan berani seringkali lahir dari keberanian menghadapi ketidakpastian. Jeff tidak tahu apakah Amazon akan sukses, tapi dia memilih melangkah. Dan hasilnya, Amazon bukan hanya sukses, tapi mengubah cara dunia berbelanja selamanya. Pesannya sederhana, jangan biarkan rasa takut akan kegagalan menghentikan langkah Anda. Kadang, keputusan yang terasa gila justru yang paling mengubah hidup. Bayangkan hidup seperti rumah dengan banyak pintu. Ada dua jenis pintu yang bisa Anda temui, pintu satu arah dan pintu dua arah. Pintu satu arah itu seperti memotong rambut super pendek atau melompat dari pesawat, tentu saja dengan parasut. Begitu Anda melakukannya, tidak ada jalan kembali. Keputusan ini butuh pertimbangan matang karena efeknya permanen atau sulit diubah. Sebaliknya, pintu dua arah itu seperti mencoba rasa es krim baru atau mengikuti kelas yoga pertama kali. Kalau tidak cocok, tinggal balik lagi ke pilihan sebelumnya, tidak ada drama besar. Jeff Bezos menggunakan konsep ini di Amazon. Sebagian besar keputusan dalam bisnis, menurutnya, adalah pintu dua arah. Artinya, Anda bisa mencoba, mengevaluasi, dan memperbaiki kalau tidak sesuai harapan. Prinsip ini membuat Amazon lebih gesit dalam mengambil keputusan, alih-alih menunggu semuanya sempurna dulu. Jadi, saat Anda ragu mengambil keputusan, tanyakan pada diri sendiri, ini pintu satu arah atau dua arah? Kalau dua arah, jangan terlalu lama berpikir, coba saja. Aksi lebih baik daripada berdiam diri dalam keraguan. Pernah merasa harus tahu semua sebelum berani ambil keputusan? Nah, menurut Jeff Bezos, menunggu kepastian 100% itu seperti menunggu hujan reda di musim penghujan. Bisa kelamaan. Di Amazon, mereka punya prinsip. Buat keputusan penting dengan 70% informasi yang tersedia. Kenapa? Karena kalau nunggu semuanya jelas, peluang bisa keburu lewat. Contohnya saat Amazon meluncurkan Marketplace, mereka belum punya semua data sempurna, tapi mereka bergerak cepat, bereksperimen, dan hasilnya, Marketplace jadi salah satu sumber pendapatan terbesar mereka. Risiko pasti ada, tapi Jeff percaya bahwa gagal dengan 70% informasi lebih baik daripada diam dengan 100% keraguan. Lagi pula, keputusan bisa diperbaiki di tengah jalan, bukan? Pesannya, jangan tunggu sempurna buat melangkah. Hidup ini penuh ketidakpastian, dan kadang, coba aja dulu,
adalah langkah paling berani yang bisa diambil. Pernah merasa data bisa menipu? Nah, Jeff Bezos paham banget soal ini. Di Amazon, mereka sadar bahwa angka dan grafik itu penting, tapi cerita di balik angka jauh lebih bermakna. Contohnya waktu mereka merancang Amazon Prime. Data awal sebenarnya menunjukkan kalau layanan ini berisiko dan mungkin nggak menguntungkan. Tapi Jeff melihat lebih dalam, bukan soal ongkir gratis atau pengiriman cepat aja, tapi tentang kepuasan emosional pelanggan. Orang suka kecepatan dan kenyamanan. Hasilnya, Prime jadi salah satu layanan paling sukses Amazon. Pelajarannya, jangan cuma mengandalkan data mentah. Dengarkan juga kebutuhan emosional, keinginan, dan pengalaman nyata orang-orang di balik angka itu. Data memberi arah, tapi empati menciptakan inovasi. Jadi lain kali kalau ambil keputusan, coba tanya, apa sih yang sebenarnya dirasakan atau diinginkan orang di balik angka-angka ini? Kadang, hati lebih jujur daripada spreadsheet. Pernah nggak sih, lagi diskusi seru terus ada yang beda pendapat? Nah, di Amazon, itu bukan masalah, malah dianjurkan. Jeff Bezos punya prinsip keren yang disebut disagree and commit, atau tidak setuju, tapi tetap komitmen. Intinya, kalau ada keputusan penting dan tim belum sepakat, mereka boleh tetap menyampaikan pendapat berbeda. Tapi begitu keputusan dibuat, semua harus kompak mendukungnya, meskipun awalnya kurang setuju. Contohnya, akuisisi Whole Foods. Banyak yang skeptis saat Amazon membeli jaringan supermarket ini. Tapi Jeff tetap maju, dan hasilnya, Whole Foods kini jadi bagian penting dalam ekosistem Amazon. Pelajarannya, perbedaan pendapat itu wajar, bahkan sehat. Tapi setelah keputusan diambil, penting untuk move on dan mendukung langkah yang sudah disepakati. Jangan terjebak di debat tanpa akhir. Kadang, keberanian untuk tetap melangkah lebih penting daripada mencari persetujuan sempurna. Pernah ngalamin gagal total? Tenang, Jeff Bezos juga. Bahkan, dia pernah bilang, jika ukuran kegagalanmu tidak cukup besar, artinya kamu belum berinovasi cukup banyak. Coba deh ingat produk Fire Phone, smartphone buatan Amazon yang flop total. Atau Amazon Dash Button, tombol kecil buat beli kebutuhan rumah tangga yang ternyata kurang diminati. Gagal? Banget. Tapi Jeff nggak berhenti di situ. Dari setiap kegagalan, Amazon belajar sesuatu yang akhirnya melahirkan produk sukses seperti Alexa dan Amazon Echo. Konsepnya simple. Kegagalan itu eksperimen yang belum berhasil. Makin banyak eksperimen, makin besar peluang menemukan sesuatu yang luar biasa. Jeff percaya bahwa kamu cuma butuh satu keberhasilan besar buat mengubah segalanya. Jadi, jangan takut gagal. Gagal itu tanda kamu mencoba. Yang penting, ambil pelajarannya dan terus melangkah. Siapa tahu, kegagalan hari ini adalah langkah menuju kesuksesan besar di masa depan. Pernah dengar istilah main catur bukan catur kilat? Nah, Jeff Bezos percaya bahwa sukses sejati butuh visi jangka panjang. Berani berpikir jauh ke depan, bukan cuma cari hasil instan. Contohnya, Amazon Web Services atau AWS. Awalnya, banyak yang skeptis. Ngapain toko online jual layanan komputasi awan? Tapi Jeff punya visi besar. Teknologi ini bakal jadi tulang punggung internet di masa depan. Butuh bertahun-tahun sebelum AWS benar-benar menghasilkan keuntungan. Tapi sekarang, AWS adalah mesin uang terbesar Amazon. Visi jangka panjang artinya siap menanam benih sekarang, meski panennya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Bukan tentang hasil cepat, tapi dampak besar. Jadi, kalau kamu punya mimpi besar, jangan buru-buru menyerah cuma karena hasilnya belum kelihatan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini investasi untuk masa depan yang lebih besar? Karena, seperti Jeff bilang, berpikir jauh ke depan adalah kekuatan super yang dimiliki segelintir orang. Nah, sampai di sini, ada satu benang merah yang jelas. Keputusan hari ini membentuk hidupmu di masa depan. Jeff Bezos bukan cuma ngomong soal bisnis raksasa. Prinsip yang dia pegang bisa diterapkan di hidup kita sehari-hari.
Misalnya, berani ambil langkah pertama meski belum sempurna. Atau memilih buat terus maju meski ada yang meragukan. Ingat, keputusan besar nggak selalu soal hal monumental. Kadang, hal kecil seperti mulai belajar skill baru, jaga kesehatan, atau berani bilang iya ke peluang yang muncul, itu yang bikin hidup berubah. Jadi tunggu apa lagi? Ambil langkah sekarang. Jangan terjebak di fase nanti aja. Karena keputusan yang kamu buat hari ini, sekecil apapun, bisa jadi awal cerita sukses yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.